Hai Sobat Sema, selamat malam, salam pesona Indonesia. Kembali lagi nih di acara tercinta kita, Bisik Bincang Asik. Jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Di sesi kali ini ditemani dengan saya, Nuzul Khairullah, dan juga kakak cantik narasumber kita, Kak Fani. Namun sebelum itu, sebelum kita mengenal lebih dalam terkait program studi Kak Fani, kita ada tagline nih Kak untuk acara kita. Jadi ketika saya ngomong Bisik Bincang Asik, penonton di rumah dan juga kakak tentunya jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Boleh nih Kak kita coba? Boleh. Boleh. Bisik Bincang Asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Nah, selanjutnya kita akan mulai berkenalan dan juga mengulik nih, membahas terkait program studi pengelolaan konvensi dan acara. Silahkan Kak Fani perkenalkan terlebih dahulu. Halo semua penonton yang ada di rumah dan yang ada di sini. Perkenalkan nama saya Roktaviani, biasa dipanggil Fani. Saya dari program studi pengelolaan konvensi dan acara semester 8. Nah, untuk sekolah kakak nih, sebelum di Politeknik Pariwisata Makassar, asalnya dari mana Kak? Saya asalnya dari Bekasi, sekolahnya dulu di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Baik. Nah Kak, sebelum berkuliah di program studi Politeknik Pariwisata Makassar, khususnya program studi pengelolaan konvensi dan acara, kakak taunya kampus Poltek Par Makassar ini itu dari mana? Sebelumnya mungkin bahas dulu kali ya kenapa aku pilih PKA. Iya betul juga. Nanti sekalian aku bahas juga kenapa sih aku pilih Poltekpar. Boleh. Nah, sebelumnya itu aku dulu bukan rajin sih, lebih senang masuk organisasi yang biasa jalanin event-event yang ada di sana. Nah, mungkin aku juga ngerasa passionnya itu di bidang event atau buat-buat acara kayak gitu. Jadi aku cari program studi yang ada eventnya atau event manajemen. Nah, kebetulan juga aku main Twitter. Pada saat itu tahun 2020 itu di Twitter tuh lagi viral Poltekpar, khususnya juga ke Poltekpar Makassar, dan juga yang viral itu kebetulan program studi PKA. Nah, di situ aku mulai cari tahu dan akhirnya aku daftar di sini gitu. Wow. Nah, untuk program studi pengelolaan konvensi dan acara nih Kak, apa saja sih mata kuliah yang didalami atau dipelajari di program studi Kakak? Yang pasti mata kuliah itu ada banyak, kita belajar multimedia event, kita belajar juga pengelolaan event sebagai basic dasar untuk event manajemen, kita juga belajar pengantar MICE, pengelolaan insentif, negosiasi tender, resiko event, dan korespondensi bisnis, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan event itu sendiri. Yang benar-benar berkaitan dengan pengelolaan konvensi ya Kak, dengan acara juga. Nah, untuk sistem nih Kak, sistem praktiknya yang ada di program studi Kakak itu seperti apa? Sistem praktiknya itu kami program studi pengelolaan konvensi dan acara setiap semesternya kami akan mengadakan praktik event atau biasa disebut dengan live event, di mana setiap semesternya itu kita punya beda-beda temanya. Biasanya di semester awal itu ada insentif, yang di semester 2 atau 3 itu kita ada pengelolaan pameran dan seterusnya. Jadi setiap semester itu beda-beda tergantung mata kuliah praktek yang bukan diminati sih, yang dipelajari pada saat semester itu begitu. Oh, dan memang untuk semesternya beda-beda juga untuk prakteknya ya Kak? Betul, ada yang pameran, ada yang live event, ada yang langsung terjun di pengabdian masyarakat, ada juga yang bikin pengelolaan seni dan sebagainya. Dari semua mata kuliah yang Kakak jelaskan tadi, Kakak sebutkan tadi, mana nih yang paling favorit untuk Kakak? Yang kalau mata kuliahnya ada, Kakak maju paling depan. Kalau aku paling suka negosiasi tender event dan pengelolaan resiko event. Alasannya itu karena yang pertama di mata kuliah itu kita diajarkan langsung bagaimana caranya kita bernegosiasi langsung untuk mendapatkan suatu event dengan klien. Jadi di situ tertantang untuk bisa komunikasi yang baik, untuk gimana sih cara negosiasi biar nanti kita bisa lolos tender atau pitching biasanya. Dan juga untuk resiko event itu sendiri, kenapa saya senang karena di situ kita mempelajari dari A sampai Z, dari mulai pre sampai post event mengenai gimana caranya kita memanage event biar baik, biar meminimalisir resiko yang akan terjadi, seperti itu sih. Dan juga ditambah dosen dari mata kuliah tersebut dari praktisi industri kreatif, seperti itu. Jadi kita banyak dapat pengalaman langsung dari industrinya itu sendiri gitu. Dan memang untuk pengajarnya langsung dari profesional langsung kayak Kak. Betul. Betul. Nah,
Dari banyaknya mata kuliah yang kakak jelaskan tadi, nah untuk lulusan dari program studi pengelolaan konvensi dan acara nih kak, itu menjadi apa sih kak setelah lulus? Yang pasti banyak banget karena menurut aku sendiri PKA ini program studinya lulusannya universal, bisa jadi event organizer, bisa jadi wedding planner, wedding organizer, PCO atau professional conference eh, organizer, ada PO juga, professional exhibition. Biasanya juga selain di event industri itu sendiri, kita bisa di bidang entertainment, brand activation, agensi, sosial media agensi, atau di stasiun televisi itu juga bisa, begitu sih. Wow, sangat banyaknya untuk lulusan dari pengelolaan konvensi dan acara. Nah, semenjak kakak berkuliah di program studi pengelolaan konvensi kak, nah nih apa kendala yang kakak alami selama berkuliah? Untuk kendala selama kuliah sebenarnya nggak ada sih karena fasilitas yang diberikan oleh Poltekpar Makassar terkhususnya untuk program studi PK ini sangat-sangat memadai dan sangat lengkap dan sangat cukup untuk kami, yaitu ada lab mice, ada auditorium dan ada aula juga yang biasa kami pakai untuk kegiatan praktik itu sendiri. Paling kendalanya di awal pas masuk aja karena bahasa kali ya. Ya sih kak. Nah, untuk kak Fani nih kan sekarang sudah semester 8 ya kak, betul? Betul. Semester 8. Berarti sudah pernah magang. Betul. Nah, kalau boleh tahu kak, magangnya di mana? Kalau waktu itu semester 6 aku magang di Jakarta, industrinya namanya PT Tulis Media Perkasa. Itu dia di bidang event organizer, terkhususnya di entertainment dan brand activation, seperti itu. Nah, selama magang, Kak Fani ini untuk kegiatannya sendiri itu bagaimana Kak? Apa saja yang dilakukan? Yang pasti pada saat magang itu dari berbagai macam semua profesi yang ada di event seperti di bidang logistik, bidang acara, bidang produksi, yang pasti saya dapatkan itu di industri karena di industri saya tempat di PKL itu dia mau memberikan experience baru dan wawasan baru untuk anak-anak magangnya untuk mencoba dari posisi di event itu sendiri. Nah, selain itu juga banyak banget dapat hal baru yang belum ada di kampus. Biasanya kita dapat hal atau bahasa baru di event itu yang ada di industri tapi di kampus tidak dapat. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa baru, biasanya bahasa asing baru di dunia industri event itu yang kita dapatkan dan juga di tempat magang ini juga sangat bagus karena kami dilatih untuk menjadi bagaimana sih menjadi event organizer atau menjadi tim event yang kerjasamanya baik, kepemimpinannya juga baik, public speaking tentunya juga bagaimana cara kita menghandle klien dengan berbeda-beda berbeda-beda apa sih yang mereka mau seperti itu tergantung dari mereka mau eventnya seperti apa seperti itu. Jadi memang untuk pengalaman yang didapat selama magang nih Kak, bahkan mata kuliah atau pengalaman yang di kampus didapatnya di tempat magang Betul, di luar gitu. kampus, Luar betul. biasa. Nah, untuk biaya nih Kak selama berkuliah di program studi pengelolaan konvensi dan acara, boleh di-spill Kak berapa untuk biaya kuliahnya? Boleh banget. Kebetulan di program studi pengelolaan konvensi dan acara biayanya sangat-sangat amat terjangkau. Kami tidak ada biaya praktek, tidak ada biaya praktek yang dikeluarkan karena ditanggung oleh kampus. Tetapi kami ada biaya SPP yaitu sebesar 1,4 per semester, hanya itu. 1,4 juta per semester loh bahkan. Sangat terjangkau Kak, apalagi fasilitas yang didapat sangatlah worth it gitu, Betul, seperti betul. itu. Nah, di lain selain untuk biaya SPP nih Kak, untuk biaya praktik apakah ada Kak? Atau memang hanya biaya SPP saja? Untuk biaya praktek kita hanya tidak ada biaya praktek sama sekali, sudah ditanggung oleh kampus setiap semesternya. Apakah dari program studi pengelolaan konvensi dan acara ini Kak ada kegiatan tambahan atau kegiatan lain yang dilakukan di luar mata kuliah atau di luar dari kampus? Untuk di program studi PKA itu sendiri, biasanya kegiatan yang kita lakukan itu selain praktik bersama, biasanya kita juga freelance di luar. Biasanya industri-industri dari Kota Makassar ataupun luar Kota Makassar, IO itu mencari anak-anak PKA untuk menjadi
SDM-nya untuk menjadi SDM event itu sendiri. Nah, kebetulan juga untuk PKA ini sendiri hampir seluruh mahasiswanya sudah tersebar di industri-industri kreatif yang ada di Kota Makassar ataupun juga yang bergelut di luar Kota Makassar. Seperti di stasiun TV itu juga sudah ada. Nah, selain itu juga biasanya setiap minggu dulu sih itu pernah kita ada pelatihan atau workshop mengenai event, entah dari multimedia atau dari cara pembuatan rundown yang baik dan benar, menjadi MC yang baik dan benar, seperti itu sih. Oh, jadi memang sebelum lulus pun mahasiswa dari prodi KK itu terserap di industri, jadi memang sudah banyak relasi. Betul. Bahkan sebelum lulus dari kuliahnya Poltekpar, seperti itu. Nah, menurut kakak ini sendiri nih, worth it nggak sih kak biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas yang didapat di Politeknik Pariwisata Makassar? Sangat-sangat worth it ya, apalagi ditambah kita ini didukung penuh oleh kampus untuk kegiatan praktiknya, seperti itu. Nah, Kak Fani kan sudah semester 8 kak, berarti lagi sibuk-sibuknya menyusun tugas akhir. Nah, boleh di-spill nggak sih kak judul yang diambil? Boleh, jadi judul penelitian aku itu Manajemen Resiko pada Event EcoFest tahun 2023 di CV Gemilang Adi Kreasindo. Wah. Nah, selama Kak Fani berkuliah di program studi pengelolaan konvensi dan acara, ada nggak sih Kak pesan dan kesan tersendiri selama berkuliah? Yang pasti itu ada, kesannya itu yang untuk kampus dan program studi, kesannya terima kasih sudah memberikan bekal untuk kami program studi PKA untuk masuk ke dunia industri kreatif dengan segala fasilitasnya, terima kasih. Dan juga kesannya untuk program studi itu sendiri, terutama dari pribadi saya sendiri untuk teman-teman saya dan juga seluruh anggota prodi dan mahasiswa-mahasiswi program studi PKA, terima kasih sudah selalu kompak untuk memaksimalkan fasilitas yang diadakan oleh program studi itu sendiri dan kampus. Terima kasih juga untuk Poltekpar Makassar yang sudah memberikan wadah yang baik untuk mahasiswa-mahasiswinya untuk mengembangkan bakat dan minatnya di program studi masing-masing, terkhususnya di PK itu sendiri. Untuk pesannya, semoga segala sesuatu yang ada di kampus ini dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sumber dayanya agar lebih baik lagi ke depannya, yang baik semakin baik, dan juga semoga untuk adik-adik juga pesannya yang mau masuk jangan lupa untuk dijaga kembali attitude-nya dan juga jangan takut untuk bertanya dengan dosen-dosen Poltekpar mengenai passion apa sih yang kalian suka di Poltekpar itu sendiri, karena kalian akan dibantu di kampus ini, seperti itu. Nah, teman-teman di rumah, jadi untuk teman-teman yang mau berkuliah di program studi pengelolaan konvensi dan acara, boleh banget nih, tahun ini kita ada jalur SMM yang masih terbuka, seperti itu. Nah, dari Kak Fani sendiri, tentunya setelah lulus dari Poltekpar, mau langsung bekerja Kak? Tentu mau bekerja terutama di industri kreatif, event organizer sih. Luar biasa. Nah, untuk sesi bisik kita pada malam hari ini sangat cukup banyak mengulik nih, membahas terkait dari program studi pengelolaan konvensi dan acara. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, jika ingin berkuliah di Poltekpar Makassar, jangan bingung, jangan bimbang. Pilihnya prodi pengelolaan konvensi dan acara. Nah, sebelum kita tutup Kak acara bisik kita pada malam hari ini, kita tagline dulu. Boleh. Jadi ketika saya ngomongnya bisik bincang asik, teman-teman di rumah dan juga Kak Fani jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Boleh Kak? Boleh. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik.